Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, masalah. Al-mukhtar annahu yamtanu taqlidu fi usuluddin, bahwa kemarin sudah panjang lebar tentang apa itu taklid dan diperbolehkan serta tidaknya. Maka di bab sekarang kajian ini kita kupas adalah taklid yang tidak diperbolehkan. Taklid yang tidak diperbolehkan. Pertama adalah usuluddin, karena akidah tidak boleh milok tapi kuduman mantep. Namun demikian harus sesuai kriterianya. Akidah kita Imam siapa? Imam Al-Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi. Jadi bab tauhid Jadi tauhid kita mengikuti arahan daripada Imam dan Abu Hasan Al-Maturidi. Hah? Apa mantu ni bari? Arek iku, masya Allah. Mending sisi tas mulai dulu kepikiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi akidah kita harus akidah as-sahihah, harus akidah yang baik menurut keyakinan kita masing-masing. Seperti halnya fikih harus ikut salah satu dari empat imam madhab dalam fikih. Dalam sufi kita harus ikut Imam Al-Ghazali dan Imam di dalam hadis kita ikut Imam salah satunya dari ke para perawi hadis. Tidak masalah kalau hadis. Namun kita harus memilih siapa saja yang paling sahih, yakni as-sahihur ruwat, paling sahihnya riwayat. Rawi adalah Imam Bukhari dikenal dengan sahihain, baru Imam Bukhari, baru Imam Muslim, ila akhirih. Lah harus. Kenapa? Agar supaya ada patokan pemahaman kita ceka ambiar. Ngoten. Akhirnya soal pahaman gak ada remnya, gak ada batasannya. Akhirnya yang lagi viral sekarang ada salah satu jarine ngustad ya, yang itu loh yang boleh tukar-tukar apa, ijol-ijolan istri, ijol-ijolan pasangan ya, boleh. Jarine mlebu swarga. Lah gitu. Na'udzu billah. Lah itu gara-garanya pemahamannya nggak ada, bukan tidak ada dasarnya, tetap dia punya dasar juga, tapi dasar yang salah. Kenapa? Karena tidak ada yang diikuti. Maka semuanya boleh ikut para mujtahid, dikenal dengan taklid, kecuali beberapa hal. Satu, tidak boleh taklid adalah usuluddin, akidah. Karena usuluddin atau akidah wajibnya mantep. Lek wis mantepin ya wis budaloin, lek durung mantep ya dimantepno sein. Fayalzimu aqidahu, maka akidai wajib dimantepke. Apa yang harus dimantapkan? Contoh di sini satu, bi annal alama hadisun, bahwa yang namanya alam ini baru, walau muhdisun, karena baru berarti ada yang mencipta.
yang memperbaruinya siapa? Wahwallah. Atau di dalam kaidah yang lain, wa kullu al-alamu hadisun, al-alamu mutaghayyirun, wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang bergerak, setiap yang berubah, setiap yang ada itu adalah alam, dan alam itu mesti ada yang menciptakannya. Yang menciptakan ada Allah Subhanahu. Nah, tentu Allah mempunyai sifat agar supaya kita bisa mengenal Allah. Karena kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu kecuali harus lewat sifat. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi datillah. Silakan dipikir apa saja yang telah ciptakan, yang telah Allah ciptakan di sekitar kita, tapi jangan dipikir seperti apa iluh Allah itu sejatinya. Kenapa? Karena sangat terbatas. Jangankan kita, jin saja yang umurnya lebih panjang tidak mampu. Karena jin juga dipenuhi dengan nafsu, rasa ingin tahu dan rasa ingin menang. Seharusnya jin harus mampu. Kenapa? Karena mempunyai sifat rasa ingin tahu dan ingin menang. Beda dengan malaikat, walaupun putih seputih salju, malaikat tidak pernah bermaksiat, tapi karena malaikat tidak punya rasa ingin tahu, maka malaikat tidak pantas juga untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu oleh ulama-ulama, agar supaya kita senang kepada Allah, cinta kepada Allah, paham kepada Allah SWT, oleh ulama diberi kriteria sifat. Di antara sifat adalah al-wahid, esa di dalam segalanya. Wal wahidul ladzi la yanqasimu awalan yusbihu wajhihi. Yang namanya esa, yang namanya tunggal, tidak ada yang menyainginya, enggak ada yang membandinginya. Beda dengan nomor satu, karena nomor satu itu bakal ada yang nomor dua, atau hanya saja dikalahkan oleh yang nomor dua. Nggih nomor boten. Yang di rumah itu nomor yang di pojok iki nomor. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi itu hanya saja dikalahkan. Kenapa? Karena nomor satu. Maka Allah bukan nomor satu, tapi Allah esa, maha satu, bukan nomor maha. Wow, namanya maha, adakah tandingannya? Gitu. Adakah tandingannya? Ya ndak ada. Oh, maha santri, tapi sayang maha santrinya kok koyo iki ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di samping al-ahad, wallahu ta'ala qadim, Allah SWT kekal dahulu. Hakikatu yang dimaksud qadim adalah mukhalifatul lisairil khalqaik, beda dengan segala yang ada. Qala al-muhaqqaqun, yang dimaksud qadim, al-muhaqqaqun di sini menetapkan laisat ma'lumatal an, bukan yang dimaksud qadim itu Allah SWT tidak diketahui di waktu mulai zaman biyen sampai zaman kapan yang tidak ada batasnya. Wal mukhtar wala mumkinatan fil akhirah, juga yang dimaksud qadim ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala nanti berujung di akhirat, karena semua yang ada tempat yang ada batas itu adalah makhluk, itu adalah hadis, itu adalah anyar. Semua yang ada batas itu adalah anyar. Makanya nomor satu itu ada batas, berarti anyar. Nah, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Laisa bijismin, Allah SWT bukan berupa
Wala jauharun, bukan berupa mutia. Wala irdun, Allah SWT bukan berupa si. Lam yazal wahdah, Allah SWT selalu esa di dalam segala-gala. Wala makan, wala zaman, Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Summa ahdasa hadal alam, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Allah SWT menciptakan alam semesta ini bilah tiajin wala sa'in ma'ahdisu, bukan terdorong oleh inspirasi. Beda dengan kita butuh literasi, apalagi untuk makan butuh terasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi sayang anak Gresik gak pernah membawa intera. Padahal di Gresik gudangnya terasi. Awas yang golek gak dikirim terasi. Kemarin ini ada anak sudah seminggu lebih, Ustaz, kula niki tamatan 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dari mana Mbak? Daerah tengah laut Ustaz. Oh iya, ada apa? Minta alamat lengkapnya. Ada apa? Mau paket? Paket apa? Ada deh. Ndak usah repot-repot Mbak, boten Ustaz, saestu kula pun niat. Oh iya, Mbaknya ada di mana? Ada di sini juga. Duluri sampean niku. Iya. Tiba sampai 10 hari gak teko-teko pakete. Padahal wis njaluk dhewe. Mbok kok padha mbek arek Gresik ngono iku. Apalagi anak nongko jajar tambah. Mulai ben bulan tapi gak pernah ono oleh-oleh. Dikira aku ndelok awake wis wareg ngono ta. Allahumma shalli ala Muhammad. Ono arek lawang si tas teko saya kira bawa duren, tibaan. Itu mahdisu lam yuhdis bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta bukan terdorong oleh sesuatu. Allah Subhanahu wa taala hanya berkehendak karena Allah yang maha mempunyai kehendak, yang maha pemaksa istilahnya, yang maha karepe dewe. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Idza qada amron ayakullahu kun fayakun. Kalau memang Allah ciptakan anak pojok itu dengan saya, maka cukup kun, sudah jadi. Tanpa unsur ini itu, gak ada paksaan. Ada paksaan apa enggak, Cok? Yes. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Firan ya, nggak ada paksaan sama sekali. Ya Al-qadaru, selanjutnya qadar, ketetapan itu dari Allah Subhanahu. Khairuhu wa syarruhu, baik yang menimpa kita baik atau jelek. Bukan berarti kalau zina itu dari Allah. Bukan berarti kalau mencuri dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Apa terusannya? Apa terusannya? Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita oleh Allah SWT sudah diciptakan. Apakah kita orang yang sukses, selamat dunia akhirat, Allahumma, atau kebalikannya sengsara dunia akhirat, na'udzu. Sudah ditulis di zaman azali di dalam qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diiradai oleh Allah SWT diwujudkan sekarang. Makanya setiap malam 15 Sya'ban di situ dikenal dengan pergantian amal, pergantian buku catatan setahun ke depan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit
wa indahu ilmul kitab. Kita dianjurkan pada malam itu perbanyak kebaikan, memohon kepada Allah Subhanahu. Takut-takut kita diciptakan oleh Allah sebagai orang yang celaka, karena kita tidak ada yang nggak ada yang tahu. Itulah gobloknya manusia, sangat terbatas. Sudah tahu inayah itu diciptakan dari tulang rusuk. Sudah tahu itu tulang rusuknya siapa? Embe. Padahal yang namanya tulang rusuk kan mesti ada kesamaan kan gitu. Enggak nama badan. Gitu ya Nes ya. Nes. Di mana kau? Jadi khairu wa syarruhu minhu. Allah SWT ciptakan kebaikan untuk kita. Allah SWT ciptakan kejelekan juga untuk kita. Namun nanti di belakang itu adalah berbunyi fi masyiatillah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah menyiksa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada orang yang bermaksiat. Boleh jadi. Kenapa? Karena Allah Maha Karepe dewi. Namun demikian semuanya ada kriteria. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat apa? Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jaza itu bukan pertanyaan tapi halnya bimaknana. Fi, tidak ada lagi kebaikan kecuali mesti diberi balasan kebaikan. Man yazra yahsudu, siapa saja yang nandur mesti memanen gitu. Makanya inayah jangan coba-coba main dengan api. Kenapa? Karena akan tetap terbakar juga. Taharaktu binaril asyki, semboyannya inayah, aku terbakar dengan api kerinduan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi khairu wa syarruhu, ketetapan jelek atau ketetapan baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita oleh Allah dianjurkan untuk memilih, dan memilih bagaimana caranya memilih dengan yang lebih baik. Allahumma kullu syai'in biqada'in wa qadar wa kullu maqdurin falaysa lahu mafar. Karena hakikat kita semua oleh Allah SWT sudah ditetapkan, dan apapun yang telah ditetapkan falaysa lahu mafar, tiada tempat untuk berteduh. Kalau memang kanza ini milikku, kemanapun tetap akan kembali kepada aku. Tapi kanza kalau bukan milikku, bagaimanapun caranya tetap akan ku kejar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah namanya kodok qadar. Kita walaupun sudah ada kodok qadar, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Insyaallah. Sepertinya yang ada di Bani Israel yang sekarang lagi heboh. Insyaallah. Semoga Islam jaya. Allahumma amin. Di Bani Israel itu ada orang ibadah selama 70 tahun. Lalu pamitan kepada Allah SWT, ya Rabb, kepingin tahu tempatku di surga pinggir endi. Allah SWT ngutus malaikat Jibril turun kepadanya Jibril, katakan bahwa kebaikan yang 70 tahun, ibadah yang 70 tahun itu gak pantas masuk surga. Dibanding dengan kenikmatan mata saja sudah gak imbang. Kenikmatan mata saja dengan ibadah 70 tahun gak bangun. Kenapa kau tidak mau bersyukur dengan melihat Al-Quran, membaca Al-Quran gitu? Kenapa kau gak mau bersyukur melihat Pak Bari dengan penuh kasih sayang? Ayo, siapa yang melihat Pak Bari dengan penuh kasih sayang ini?
Ayo cepetan ngacung. Iku ganjaran gede iku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya abid tersebut, orang yang beribadah tersebut matur kepada malaikat Jibril, ngapunten, saya ini oleh Allah SWT hanya diciptakan untuk beribadah, maka saya sudah tidak beranjak kecuali ibadah. Lalu malaikat Jibril matur kepada Allah SWT, ya Rob, antalam, pian lebih paham akan apa yang terjadi kepada hamba tersebut. Oh ya wis lek ngono. Fanahnu ya wis ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, karena dia tidak berpaling dengan kebaikan, maka saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Nah gitu. Akhirnya yang ibadah 70 tahun gak pantas ke surga, jangankan ke surga dapat mengimbangi kenikmatan mata saja gak imbang. Ibadah 70 tahun mau mengimbangi kenikmatan mata saja gak imbang. Namun akhirnya karena dia tidak berpaling dengan kebaikan, maka oleh Allah SWT ditetapkan orang yang masuk surga. Lah gitu. Ini keterangan-keterangan, arahan-arahan agar supaya kita bisa lebih baik. Ojo tawakal karepe dhewe, tawakal goblok. Lek panjenengan aku mati mlebu swarga, masuk aku zina ping sak pira tetep mlebu swarga. Lek aku ditetepno mlebu neraka, masuk aku topo sampai beratus-ratus tahun tetep saja mlebu neraka. Iku kan tawakal sing stres. Padha sampeyan iki, sampeyan kepengin duwe anak tapi gak rabi. Iso duwe anak, ya stres. Tamannaita antum si fakihan munadiran bighairi anain wal junono funono. Ingin apa saja kalau tidak sesuai dengan harapan, dengan apa? Dengan kriteria keinginannya, maka keinginan itu stres. Dan ingin apal Quran tapi gak ngapal no Quran, stres. Pian kepingin apal alfiah gak apal alfi, gak ngapal no alfiah, stres. Allahumma shalli ala Muhammad. Lain ngendikan Ibnu Ruslan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Kau ingin sukses sementara kau tak ingin berjalan dengan rel kesuksesan itu, inna safinata la tajri alal yabas. Ingatlah bahwa perahu tidak akan pernah mampu berjalan di aspalan kecuali pesona gondang legi. Kenapa ya? Karena di pesona gondang legi kan ada yang bentuk perahu lah jalan ila akhirnya. Iya, pesawat pun tidak bisa terbang, itu hanya ada di pesona gondang legi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah SWT lam yazal bi asma'ihi wa sifat. Allah SWT tidak pernah tergelincir, tidak pernah berkurang lan sapi turuti dari segala macam kesempurnaan, baik dari nama-nama asmaul husna. Walillahi apa anu ni asmaul husna gula mi'atun illa wahida sing ngono iku lho. Kalau fad'uhu biha ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi lam yazal Allah SWT walaupun seumpama seluruh dunia semuanya seluruhnya bermaksiat, wis zina kabeh, nyolong kabeh, mateni kabeh, ojo. Kayak ini contoh. Lek mateni kabeh enggak pas entek. Lek zina kabeh kan tambah akeh wong lah. Nah, iku tetap saja tidak akan pernah mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu. Atau dibalik seluruh dunia semuanya ibadah kabeh, itu tidak akan pernah menambah sedikit pun kesempurnaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena hakikatnya ibadah itu untuk kita sendiri. Hakikatnya masa itu kesengsaraan kita sendiri. Na'udzubillah. Wa ilmu wal hayat wa irada. Kudrah, ilmu, hayat, irada. Au tanziu anin nafsi. Allah SWT maha tidak mempunyai sifat kekurangan. Jadi Allah SWT mempunyai sifat sama, basar, kalam, baqa, masahafil kitab, tentang apa saja yang telah ditetapkan dari Al-Quran dan hadis, maka itulah kebenaran yangnya, kebaikan yang hakiki. Wa masafihi ila akhirih. Na'taqidu dhahiru ma'nahu, kita wajib meyakini tentang dhahir maknanya saja. Kenapa? Karena kita tak mampu menyelam kepada ma'ani, kepada indahnya, kepada serat-serat ilmu yang ada di belakang ayat itu sendiri. Huwas sami'ul alim. Sami itu mendengar, alim memahami. Seperti apa? Apakah ya baqa, apa yakhfa, kan gitu. Laisa lahu khafaun, tak satu pun yang samar. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Awam, bahkan Allah SWT melihat detak jantung semut hitam yang ada di kegelapan malam, yang ada di rawa-rawa, ya di hutan, di rawa-rawa. Detak jantungnya semut itu didengar, apalagi cuman detak jantungnya aku ambil arek, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Thumma talafa aimatana an awilu an nufawwid munazzahin lahu ma'a ittifaqihim ala anna jahlana bitafsilihi la yaqdahu. Imam-imam kita, para imam-imam kita, ulama-ulama kita, salafun salihun, itu sudah berbeda pandangan bahwa apakah kita harus mengorek tentang arti apa itu sama yang sebenarnya, apa itu basar yang sebenarnya. Karena Allah SWT, pendengar Allah itu tidak butuh pada kuping, penglihatan Allah tidak butuh pada mata. Lalu seperti apa? Maka ikhtalafa matana, imam-imam kita menetapkan dalam perbedaan pandangannya, diantaranya satu, layak mulu imanu mu'minin, tidak akan pernah sempurna iman seseorang ketika di dalam dirinya terlintas al-kumumul khamsah. Tidak akan terlintas tidak akan sempurna imannya jika terlintas al-kumumul khamsah. Seperti apa, di mana, bagaimana, dan siapa dirinya. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ulama salaf menetapkan yadullahu fawqa aydihim. Ulama salaf langsung menetapkan wallahu a'lam bimuradi. Kalau ulama khalaf memberi penjabaran, yang dimaksud yadullah fawqa aydihim di sini adalah ay qudratullah, kekuasaan Allah. Lalu lebih baik yang mana antara kedua madhab ini, khalaf apa salaf? Lebih baik yang salaf. Kenapa? Salaf langsung tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa menjabarkannya. Pun Al-Quran nafsi ghairu mahlukun. Al-Quran sekarang adalah Al-Quran, di mana sebentar lagi akan ramai dengan Al-Quran bulan Ramadan. Al-Quran itu hakikatnya adalah ghairu makhlukin. Al-Quran itu tidak diciptakan, maka Al-Quran itu qadim, yang ada di kita, Al-Quran itu percetakan. Nah, disinilah pemahaman yang berbeda itu tadi. Namun kenyataannya
Kalamun qadimun la yamullu. Tanazza an qaulin wa fi'lin wa niyatin bi astafi ila akhiri. Jadi Al-Quran tersebut tidak berupa suara. Tidak berupa suara. Angkaulin, tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Tapi itu kok Al-Quran ada suara, ada hurufnya, Tat? Karena Al-Quran itu percetak, hasil cetakan. Terus yang dimaksud kodim apa, Tat? Yang dimaksud kodim itu adalah makna sirat yang ada di dalam kalimat itu. Ngoten. Jadi ghairu makhluqin, maktubun fi masahifina, mahfudun fi sudurina. Al-Quran itu hakikatnya adalah tidak dicetak oleh siapapun. Karena Al-Quran tidak mampu dicetak. Hanya saja mahfudun fi sudurina. Al-Quran itu adanya dalam hati. Makru'un bial sinatina. Al-Quran bisa dibaca dengan lisan-lisan kita alal haqiqati yuthibu ala ta'ah, di mana Allah SWT memberi pahala kepada siapa saja yang membaca Al-Quran atau yang taat, yu'aqabu, dan disiksa siapa saja yang mengingkarinya. Sekali lagi, ini Al-Quran yang ada di kita adalah makhlukun, diciptakan. Jadi kalamullah subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya adalah makna yang tersirat dari kalam ilahi Al-Quran itu sendiri. Pun yaghfiru ghaira syirka, Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kecuali yang tidak diampuni adalah syirik. Dosa apapun tetap akan diampuni, yang tidak diampuni hanyalah syirik. Oh ya wis, kesempatan jadi sampean. Allah SWT kan maha mengampun. Ya wis, dilungkas liburan posoan aku tak chattingan ae lah ambek sapa, ambek Ikong. Posoan kok liburan aku tak goncengan ae kah. Ambil sapa, ambil Iko. Apa nang jembatan Perak? Ya Allah, arek iku tiba wis. Dadi liburan posoan kepengin bukber iku sampean nang jembatan Perak. Ya Allah, ya kan. Mbok ya nang jembatan maut iku po. Oh, cek eling mati. Oh, jembatan Perak. Pun Isabul asi wa ta'dzibul muti tadi sudah disinggung. As-sa'idu man kataballahu ta'ala fil azal, siapa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses sejak dulu sudah ditetapkan, sudah ditulis sebelum dunia diciptakan. Orang yang sukses tersebut adalah dia yang matinya sebagai orang mukmin. Allahumma. Begitu juga as-sa'id, orang yang celaka sebelum dunia diciptakan. Allah telah menetapkan siapa saja yang celaka. Semoga kita semua tidak celaka. Allahumma amin. Tsumma la tabaddulani, keduanya tidak akan pernah tertukar. Keduanya tidak akan pernah tertukar. Jadi kalau memang aku jodohmu, maka tidak akan tertukar dengan yang lain. Kalau aku bukan jodohmu, maka tetapkan ku usaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa Abu Bakrin mazala bi'aini ridha. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq selalu dipandang oleh Allah SWT dengan pemandangan kasih sayang, dengan pemandangan yang ridha. Di mana ridha dan kasih sayang itu adalah derajat yang berbeda. Namun Sayyidina Abu Bakar mempunyai kedua-duanya. An-nadratu bi'aini ridha wal mahabbah. Ghairul masyi'ah, itu bukan karena
ghairal masyiah, itu bukan karena usahanya Sayyidina Abu Bakar, tapi memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah ketika Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan, maka setelah itu yang diciptakan adalah cahaya atau ruhnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang jadi di dalam ruh, alam sebelum dunia diciptakan, yang diciptakan pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Makanya beliau sangat mulia dunia akhirat. Huwar Razzaq, Allah SWT yang maha memberi rizki, sedangkan rizki itu tidak berguna manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT memberi rizki walaupun rizkinya itu adalah barang haram, apalagi barang haram saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya kalau barang haram oleh Allah SWT diberikan kepada makhluknya, itu bahasa kita apa dilolo iku rek? Apa dilolo iku? Dilolo iku lek bahasa Madurane solagen, salat. Ngono. Iya lo tau dah remem poreng Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi salat barang haram. Dan pun selanjutnya wal idlal khalqul ihtida wad dalal, sedangkan hidayah itu sendiri adalah hidayah dan idlal adalah Allah SWT ciptakan kedua-duanya untuk kita semuanya. Wal mukhtar annal lutfa, yang perbedaannya definisi al-lutfa itu apa? Lutfa itu adalah khalqu qudrati ta'ati wa taufik. Yang dimaksud ya latif 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 ya latif, itu adalah memohonnya kita kepada Allah SWT agar supaya taufik dan hidayah gak pernah lepas dari kita. Allahumma. Sedangkan ad-dhalal adalah kebalikannya, na'udzu. Al-khatam wat taba wal akna wal akfal adalah khalqud dalalati fil qalbi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatu wa lahum. Di khotama itu Allah sudah menutup hati kita masing-masing. Na'udzu billah, na'udzu billah. Wal mahiyatu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Iki dulu. Oh masih 1 jam lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa